senantiasa rajakan Engkau di dalam kehidupan kami, bahkan terlebih di ibadah Natal di 1 Desember 2016. Begitu istimewa kami boleh ada sebagaimana kami ada malam hari ini, karena kami tahu posisi berdiri kami presisi, maka profisi dari surga dicurahkan atas kami. Karena kami tahu profisi yang terbaik adalah Engkau sendiri, yang adalah firman. Firman yang menjadikan langit, bumi, cakrawala hanya dalam 6 hari. Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami malam hari ini, bukan karena kami benar, tapi kami dibenarkan. Bukan karena kami suci, tapi kami disucikan. Bukan karena kami layak, tapi kami dilayakkan. Malam hari ini, kami menikmati kasih karunia yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami siap merenungkan firman Tuhan dalam 30 menit mendatang di dalam nama Yesus. Sama-sama yang siap, kita katakan amin. Amin. Wow. Kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali duduk. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Baru terdengar yang di bawah saja. Saya belum dengar sahabat-sahabat, teman-teman, aktivis pelayan Tuhan di balkon. Shalom. Shalom. Semuanya oke malam hari ini? Saya merasa oke banget. Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami kebaikan Tuhan di sepanjang tahun 2016 ini. Katakan kepada sebelah kanan kiri, sebelah tangan, bilang begini: Yesus, gue keren abis. Oh iya, kita punya Yesus yang keren abis. Kita berikan tepuk tangan bagi Yesus kita yang keren. Saya merasakan kekerenan Tuhan malam hari ini, karena ini 1 Desember, di sepanjang bulan Desember ini saya ada di 6-7 kota untuk pelayanan Natal, dan saya bersyukur karena Natal saya untuk tahun 2016 ini saya ada bersama dengan Anda semua. Tadi saya sebelum naik saya cek Instagram saya, karena tadi pagi saya posting mengenai pelayanan hari ini, di mana saya berterima kasih kepada Tuhan. Pelayanan pertama saya Natal justru di gereja GKI ini, dan merupakan satu kehormatan saya ada bersama dengan Anda malam hari ini. Dan saya cek yang likes 405 orang. Puji Tuhan, banyak orang yang likes. Saya percaya Tuhan juga suka, karena Pak Immanuel, Pak Dendi, dan Ibu Dewi mengizinkan saya ada bersama dengan Anda 30 menit untuk yuk sama-sama kita buka Alkitab kita, yuk sama-sama kita buka buku catatan kita. Dan bagi Anda yang Alkitabnya ada di smartphone, tolong pastikan yang dibuka aplikasi Alkitab. Jangan aplikasi yang lain, bukan hanya kurang sopan, tetapi kriminal menurut saya. Dan ini adalah Natal saya yang ke-26. Dan saya mengenal Yesus melalui seseorang namanya Elsa. Dan Elsa sekarang sudah jadi istri saya, dan sudah menjadi nenek dari 2 cucu saya. Saya sudah kakek, cucu saya sudah 2. Setelah kebaktian ini, jangan panggil gue engkau. Itu penistaan. Dan dari 26 tahun saya menjadi orang percaya, selalu yang paling klasik ditanya oleh saudara sepupu kita. Selalu yang paling klasik ditanya oleh saudara-saudara saya yang di Ciwidey. Ibu saya orang Ciwidey. Ayah saya orang Tasikmalaya dicampur Garut. Kalau Elsa agak beda ingredientsnya. Ayahnya Jerman dicampur Chinese. Ibunya Prancis dicampur Belanda dicampur Portugis. Percaya gue, cakep habis. Dan dari 26 tahun saya menjadi Kristen, ada satu pertanyaan yang sering kali muncul. Bahkan beberapa minggu yang lalu saya menerima incoming call, yang terus terang saya tidak langsung angkat, karena unidentified numbers. Karena beberapa bulan yang terakhir ini saya banyak terima broadcast dari beberapa orang sahabat saya, ada di Medan, ada yang di Surabaya, ada yang di Makassar, yang berkata, Kang harus lebih hati-hati.
Karena ternyata di YouTube pemuka agama saudara kita menyebutkan nama saya dengan jelas, Muhammad Rizal Solihin, harus dipenggal. Anda boleh tertawa, buat saya tidak lucu sama sekali. Dan nama saya jelas di-mention bahwa ini adalah salah satu tokoh kristenisasi Indonesia dan harus dipancung. Jadi ketika saya menerima incoming call, sekarang saya lebih hati-hati sebetulnya. Yang akhirnya dengan santun orang itu SMS, dan akhirnya saya telepon balik, dan ternyata benar yang telepon ini pemuka agama, tetapi yang bukan yang mention saya di YouTube. Dan saudaraku, ternyata dia dengan bersahabat sekali, dia berkata, "Kang, punten, ieu teh abdi bade naros, pada lieur ieu teh." Tenang, jangan sedih, saya akan terjemahkan. Wajah Anda sedih semuanya, nanti dia terjemahkan Ibu Kristi. Dia berkata, "Kang punten bade naros." Kalau saya sebutkan namanya, Anda pasti mengenal, sangat populer di Indonesia. Kalau saya sebutkan jabatannya, Anda pasti mengerti jabatannya. Sangat populer untuk organisasi di Indonesia. Dan saudaraku, apa yang terjadi? Akhirnya dia berkata, "Kang punten bade naros. Akang pan sata acana muslim. Iya bade naros irada lieur." Katakan bersama dengan saya lieur. Belum semua, katakan bersama dengan saya lieur. Gini, ngerti nggak ngerti katakan saja. Kalau pendeta katakan, ketika Anda ikuti ketaatan membawa mujizat. Dan apa yang terjadi? Saya agak pusing sedikit dengan Tritunggal. Karena jelas teologi kami tidak mengerti apa bahwa Allah itu adalah anak dan diperanakan. Karena menurut saya, kekristenan bukan hanya unik dan spesial, karena hanya satu-satunya Tuhan yang adalah oneness. Katakan amin. Saudaraku, teologi agama lain tidak ada yang mengenal satu kata, yaitu adalah oneness. Hanya kekristenan yang mengenal Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan akhirnya saya berjumpa satu sore, sedangkan saya sendirian. Kalau begitu, kalau saya tahu, saya akan telepon semua majelis GKI untuk menemani saya sore hari itu. Tapi nggak tahu kenapa saya posisi pada saat itu sendiri, dan kembali dia bertanya, "Apa menurut Kang?" Daripada Allah Tritunggal, karena akidah kami jelas, kami tidak bisa menerima konsep Allah itu beranak dan diperanakan. Dan saya terus terang bertanya kepada Roh Kudus jawaban yang paling sederhana. Saya bisa menjelaskan kepada Anda secara teologis, karena Anda dan saya punya Roh Kudus, setuju dengan saya. Tapi kepada saudara sepupu agak sulit. Dan akhirnya saya mendapatkan satu impresi roh, dan saya cuma mengatakan dengan sederhana, "Saya Muhammad Rizal Solihin di gereja pendeta. Saya Muhammad Rizal Solihin di rumah Allah suami. Saya Muhammad Rizal Solihin kalau hangout di tengah-tengah keluarga. Saya adalah kakek dari cucu 2. Siapa yang setuju dengan saya? Orangnya sama, fungsinya 3. Anda kurang pintar kalau gitu. Anda kurang pintar. Oke? Orangnya sama, tapi fungsinya 3. Siapa yang sepakat dengan saya? Dia hadir malam hari ini, bukan sebagai Allah Bapa. Siapa yang setuju dengan saya? Dia hadir malam hari ini, bukan sebagai Allah Anak. Dia hadir di tengah-tengah kita sebagai Allah Roh Kudus. Yang mana fungsinya dia hadir dalam kehidupan kita, itu sesuai dengan fungsinya. Nah, saya bersyukur kepada Tuhan, penjelasan saya memuaskan pemuka agama ini. Dan beberapa minggu berikutnya, dia watch up saya. Dia berkata, "Confirmkan, saya ikut sekarang jadi mahasiswa sekolah STT." Yang saya ingin jelaskan, sisa waktu saya malam hari ini, apa aplikasi dalam kehidupan kita. Bahwa dia adalah Allah yang oneness. Aplikasinya apa dalam perkawinan kita, keluarga kita, untuk pelayanan kita 2017, untuk GKI Wahid Hasim ini. Saya bergumul kepada Tuhan, dan ketika Pak Roberto watch up saya langsung dapatkan impresi. Ke depan,
Apa yang terjadi dengan Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus harus dan pasti terjadi di gereja ini. Yuk kita lihat 1 Samuel pasal 14. Semua saya ingin Anda membuka 1 Samuel pasal yang ke-14. Ayat yang ke-1 cukup situasional dan informatif. Karena dari 2 ayat ini, dalam 1 Samuel 14 ayat 1 dan 2, apa yang terjadi ketika itu cukup informatif, keadaan situasinya ketika itu. Yuk sama-sama kita baca. Ayat 1 dan 2, 2, 3 ya. Pada suatu hari, Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Adapun Saul duduk di ujung Gibea, di bawah pohon delima yang di Migron, dan rakyat yang ada bersama-sama dengan dia itu kira-kira 600 orang banyaknya. Saya minta maaf, saya bukan orang yang suka mengkritik, tapi menurut saya rakyat di ayat yang kedua itu bukan tepat. Menurut saya chosen people. Kenapa saya katakan chosen people? Karena itu numbersnya jelas, bilangannya jelas, sebanyak 602 orang. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Belum semua. Yang sudah lihat katakan yes. Anda tolong lihat tangan saya. Jangan terlalu perhatikan apakah saya pakai kaos kaki atau tidak. Oke, dari tadi lihatnya ke bawah terus. Oke, Anda jangan menghakimi lah. Enggak substansi. Substansinya kalau khotbah saya sesat, itu boleh Anda kritisi. Tapi kalau saya pakai kaos kaki atau tidak, itu bukan substansi. Oke, tolong lihat tangan saya. Sudah lihat katakan yes. Setuju nggak dengan saya? Saul membawa 600 orang di Migron. Saul membawa 600 orang di Gibea, bukan untuk outing, bukan untuk rekreasi, bukan untuk gathering. Jelas mendekati perkemahan musuh. 2 orang memisahkan diri. Saul tidak diberitahukan. 600 orang tidak diinformasikan. Ayatnya dengan jelas berkata, 2 orang punya skenario. Yonatan dan bujang membawa senjata mendekati perkemahan musuh. Itu konteksnya. Dan apa yang terjadi? Perhatikan ayat yang ke-6. Berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Yuk sama-sama kita baca bagian ini. 2, 3 iya. Sebab belum semua, saya ingin Anda membacanya. 2, 3 iya. Sebab bagi Tuhan tidak suka untuk menolong, baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Setuju nggak dengan saya? Ternyata pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh numbers, pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh bilangan, pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh angka, pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh minoritas, mayoritas, pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh besar, kecil. Hukum ekonomi dunia, Pak, numbers sangat menentukan. Lebih besar angkanya, kekuatannya lebih besar. Lebih kecil angkanya, maka semakin lemah kekuatannya. Tetapi Alkitab dengan jelas berkata pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh besar kecil. Pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh angka. Hukum ekonomi dunia, angka sangat menentukan. Anda ingin untung besar, tidak ada jalan, modalnya juga harus besar. Setuju dengan saya? Kalau Anda ingin untung triliunan, nggak mungkin modalnya jutaan. Hukum ekonomi dunia, modal jutaan, untung jutaan. Kalau modal triliunan, ada kemungkinan untungnya triliunan. Itulah hukum ekonomi dunia. Ternyata hukum ekonomi kerajaan Allah berbeda dengan hukum ekonomi dunia. Pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh angka, pertolongan Tuhan tidak ditentukan oleh besar kecil. Yang menentukan adalah oneness. Dari mana saya tahu? Perhatikan ayat yang ke-7. Lalu jawab pembawa senjatanya itu, kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Ternyata the essential of one adalah satu kata, yaitu agreement. The substance of one adalah satu kata, yaitu adalah agree. Substansi daripada oneness adalah sepakat. Karena kita tidak pernah dapati Allah Anak arguing dengan Allah Bapa. Setuju dengan saya? Kita tidak pernah dapati Allah Roh Kudus arguing dengan Allah Bapa. Tidak pernah saya dapat di dalam Alkitab.
Saya tidak pernah dapatkan dalam Alkitab Allah Bapa mengkritisi Allah Roh Kudus. Tidak pernah. Esensi daripada kehidupan kita, perkawinan kita, pelayanan kita, yang namanya oneness adalah kesepakatan. Saya minta maaf, ini barang langka di gereja. Sekarang yang banyak di gereja, kumahadinya. Katakan bersama dengan saya, kumahadinya. Belum semua katakan kumahadinya. Nah, saya kok jadi ikut-ikutan Ibu Christine, karena Ibu Christine tadi berkata dari Bandung, saya jadi ketularan. Ada roh yang masuk dalam hati saya. Sorry, banyak orang yang ada di gereja hari ini acuh tak acuh. Terserah Bapak, terserah gembala, terserah majelis. Saya minta maaf, itu bukan bentuk kesepakatan. Karena kesepakatan bukan outside in, kesepakatan adalah inside out. Setuju dengan saya? Sekarang saya melihat gereja di mana-mana seragaman. Maaf, yang namanya kesepakatan bukan seragam, tapi sikap hati seperti Nafa tadi berkata, keluar dari dalam, keluar akan melahirkan tindakan. Dan bujang pembawa senjata ini berkata kepada Yonatan, apa saja yang kau katakan, apa saja yang kau pikirkan, apa saja yang kau rencanakan, aku sepakat. Itu the power of one, itu the essential of one. Kita dapati dalam Alkitab, dalam kitab Kejadian, ketika manusia, one nation, one speech, one language, mendirikan satu kota yang menaranya sampai ke ujung langit. Dan Tuhan berkata, apa saja yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Bahkan Pak, kesepakatannya dosa saja, Tuhan tidak bisa gagalkan. Kesepakatannya daging saja, Tuhan tidak bisa gagalkan. Saya bisa membayangkan kalau seluruh pelayan Tuhan, aktivis di GKI Lahir Hasil, melupakan semua perbedaan di tahun 2016, memasuki tahun 2017 dengan sepakat. Apa saja yang Anda doakan, apa saja yang Anda rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Pasti jadi. Tepuk tangan. Tepuk tangannya fals. Berikan tepuk tangan yang lebih baik bagi Anda juga. Ayat yang ke-13, perhatikan apa end result daripada oneness. Perhatikan ayat 13. Maka naiklah Yonatan merangkak ke atas dengan diikuti oleh pembawa senjatanya. Orang-orang itu tewas terparang oleh Yonatan, sedang pembawa senjatanya membunuh mereka dari belakangnya. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-14. Menurut saya menarik. Ayat yang ke-14. 2, 3, ya. Kekalahan yang pertama ini yang ditimbulkan Yonatan dan pembawa senjatanya itu besarnya kira-kira 20 orang dalam jarak kira-kira setengah alur dari sepanjang ladang. Mungkin Anda berkata, Kang Punten, ternyata oneness, kesepakatan tidak terlalu spektakuler. Cuma 2 mengalahkan 20. Kalau 2 mengalahkan 2000 keren. Kalau 2 mengalahkan 2 juta keren. Ternyata cuma 2 mengalahkan 20. Perhatikan struktur ayatnya. Ini kekalahan pertama. Setuju dengan saya? Kalau ada kekalahan pertama, ada kekalahan kedua. Konon cicing wae. Siapa yang setuju dengan saya? Kalau ditulis kekalahan pertama berarti ada kekalahan selanjutnya. Ini baru opening, ini baru appetizer, belum main menu apalagi dessert, masih jauh. Openingnya 2 mengalahkan 20. Yang menarik adalah ayat yang ke-15. Lalu timbullah kegentaran di perkemahan musuh, di padang dan di antara seluruh rakyat musuh. Juga pasukan pengawal dan penjara-penjara musuh itu gentar, dan bumi gemetar, sehingga menjadi kegentaran yang dari Allah. Bisa diperlihatkan kalau kita berbahasa Inggris, saya King James. Bagi Anda yang di smartphone-nya bisa langsung ke konversi dari LAI ke King James, Anda akan dapati Alkitab tidak menggunakan kalimat bumi gemetar. Ada kemungkinan yang menerjemahkannya orang Solo, jadi sopan pisan. Saudara perhatikan, Alkitab berbahasa Inggris dan semua bahasa aslinya dari yang saya pelajari dari bahasa Ibraninya bukan bumi gemetar, tapi Alkitab berbahasa Inggris menggunakan kata earthquake, gempa bumi. 2 orang sepakat, act of God dinyatakan, katakan amin. 2 orang sepakat bukan hanya kekuatan manusia, 2 mengalahkan 20, tapi ada tindakan Allah di mana musuh gentar. Kenapa? Karena semua orang yang di perkemahan musuh
dibunuh oleh Allah sendiri. Dengan apa? Dengan earthquake. Itu the power of one. Itu the essential of one. Itu the substance of one. Kalau Anda ingin melihat tindakan Tuhan dalam perkawinannya, tindakan Tuhan dalam pelayanannya, tindakan Tuhan untuk GKI ini. Saya minta maaf, saya tahu persis yang banyak dipikirkan oleh banyak orang di gereja ini. Persaingan gereja sedemikian hebat. Setuju dengan saya? Anda kurang jujur menurut saya. Kalau Anda jujur, maaf, saya pun walaupun kurang meyakinkan, gini-gini kepala sidang. Kok ada yang amin? Walaupun kurang meyakinkan, gini-gini juga gembala sidang. Saudara, saya tahu proses yang namanya kompetisi hari ini antar gereja. Maaf, ini bahasa saya. Gereja besar kanibal, gereja kecil. Saya tahu persis. Untuk kita bisa grow, butuh pertolongan Tuhan. Hanya satu kata yang Tuhan mau, sepakat. Ketika Anda punya kesepakatan, Anda akan lihat utara, selatan, barat, dan timur. Jiwa-jiwa akan datang kembali ke GKI Wahid Hasim ini. Karena itu tindakan Tuhan. Tepuk tangan kalian. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Kalau lihat tangan saya, yang sudah lihat katakan yes. Belum semua. Yang sudah lihat katakan yes. Teman-teman yang ada di balkon, tolong lihat tangan saya yang sudah lihat katakan yes. Good. Saudaraku, di tengah-tengah kefrustasian pelayanan saya 3 tahun yang lalu, saya frustasi melayani. Saya bukan tidak bersyukur dengan networking gereja kami jemaat dewasanya sudah 8.000. Saya bukan tidak bersyukur. Yang sudah lahir dari GBI Sawangan 8.000. Saya bukannya tidak bersyukur, tetapi saya frustasi dengan satu pelayanan, yaitu pelayanan youth. Tiba-tiba Tuhan berfirman dalam hati saya, di tangan Abraham ada pisau dan akan menyembelih anaknya. Dan terdengar suara dari surga, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Siapa yang bersyukur dengan saya malam hari ini? Abraham mendengar. Jangan setengah tiang, itu tanda kematian. Yakin lah, tidak menentukan surga neraka kok. Setuju nggak dengan saya Kejadian 22? Ketika di tangan Abraham ada pisau akan menyembelih anaknya, tiba-tiba terdengar suara dari surga, jangan bunuh anak itu, jangan kau apa-apakan dia. Saya yang bersyukur dengan saya malam hari ini. Abraham mendengar. Oh ya, kalau Abraham tidak mendengar, Ishak mati. Kalau Abraham tidak mendengar, tidak ada Yakub. Kalau Abraham tidak mendengar, tidak ada Ishak. Kalau Abraham tidak mendengar, tidak ada Daud. Kalau Abraham tidak mendengar, tidak ada Natal. Nangkap benar. Siapa yang bersyukur? Abraham. Dan tiba-tiba 3 tahun yang lalu, saya dapat rema firman Tuhan dari ayat ini. Dan saya berkata kepada Tuhan, Roh Kudus apa yang menjadi pesan buat saya? Don't kill generation. Itu jelas sekali. Jangan bunuh generasi muda. Dan apa yang terjadi? Sederhana. Saya kumpulkan semua pengurus youth di gereja kami, pengurus din di gereja kami di satu hari Senin, Pak, 3,5 tahun yang lalu. Dan Anda tahu, yang terkumpul tinggal 8 orang. Mati segan, hidup tenang. Saya tanya gimana youth? Ada. Gimana teens? Ada. Saya minta maaf, ini penyakit takut di gereja. Kalau ditanya ibadah umum berapa? 1.000. Gimana youth? Ada. Yang penting ada. Ditanya gimana ibadah umum? 3.000. Gimana ibadah teensnya? Ada. Yang penting ada. Ini penyakit akut di gereja. Dan ketika saya tanya teman-teman, gimana youth? Ada kan? Gimana teens? Ada. Ketika kita lihat secara keseluruhan, ternyata itu salah. Jam 3 dini hari, 8 orang mati segan di dalam. Akhirnya mengambil keputusan, gini aja Kang, apa yang kamu putuskan kami sepakat. 8 orang. Sedangku yang saya ambil keputusan cuma 1, kirim misionaris. Katakan bersama dengan saya misionaris. Belum semua, katakan bersama dengan saya misionaris. Saya punya masalah di Depok. Tolong perhatikan saya punya masalah di Depok karena wali kota Depok mengatakan kalau Jumat siang yang kedar jelas sembahyang, tapi yang bukan kedar, Konghucu, Kristen, Buddha harus ikut pengajian. Dan saya sebagai gereja tidak bisa tinggal diam. Aku cuma bilang ini, utus misionaris ke SMP, utus misionaris ke SMA, utus misionaris ke kampus-kampus.
Dan saudaraku, saya bersyukur dengan 8 orang 3 tahun yang lalu yang bersepakat. Sekarang jumlah pelayanan kami setiap minggunya, pelayanan generasi di gereja kami 5.000. Hanya dengan 8 orang yang sepakat. Kelompok sel dari 30 sekarang 300 kelompok sel. Sekolah yang kami layani dari 3 sekarang 40 sekolah kita layani. Dan bahkan saya bersyukur kepada Tuhan, saya tahu persis akan signifikan di tahun 2017 ini. Karena ada satu kampus, Pak, yang mana ketua yayasannya pemuka agama Kendal, pemuka agama masyarakat yang ada di sekitar kota kami, menyerahkan seluruh mahasiswa Kristennya untuk kami gembalakan. Dan kami akan membuka gereja langsung 5 kali kebaktian. Karena jumlah mahasiswa Kristennya. Saya mau sebutin dulu, nanti Anda nggak dengar. Sudah tahu jumlah mahasiswa Kristennya 14.000 orang. Kita akan kuat. Saya tidak punya kekuatan keuangan, saya tidak punya kekuatan sumber daya manusia. Yang kami punya adalah saya bersama dengan anak-anak sepakat. Ketika ada kesepakatan, ada pertolongan dari Allah kita. Tepuk tangan. Saya akan tutup Markus pasal yang kedua. Bisa minta tolong tim musik kunci C. Markus pasal yang kedua, ayat yang ke-1. Ketika para pelayan, departemen, diakonia di gereja ini sepakat. Sepakat dengan Pak Immanuel, sepakat dengan Pak Teddy, sepakat dengan Ibu Dewi. Powerful. Yang Tuhan cari cuma satu kata maaf, bukan kepandaian Anda, bukan ide Anda. Yang Tuhan cari cuma satu adalah sepakat. Ketika sepakat, ada kekuatan dari Tuhan dinyatakan. Yuk kita lihat Markus 2 ayat yang ke-1. Para pemusik kunci C. Yuk sama-sama kita lihat. Kemudian koma, sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa dia ada di rumah. Siapa yang setuju dengan saya pada zaman itu yang paling dicari oleh Yesus? Anda nggak gitu sama saya? Siapa yang setuju dengan saya yang paling dicari pada zaman itu oleh Yesus? Mati bangkit, putar melihat, lupa berjalan. Yang paling dicari ketika itu adalah Yesus. Dan tolong perhatikan ayatnya. Ternyata Yesus yang paling dicari tidak ditemukan di sinagog. Ternyata Yesus yang paling dicari tidak ditemukan di bait Allah. Alkitab dengan jelas berkata Yesus di rumah. Anda tanya dong, kenapa Yesus ada di rumah? Kenapa dia tidak di sinagog? Kenapa dia tidak ada di bait Allah? Menurut saya, karena di rumah Allah lahir cikal bakal kesepakatan. Harus dari rumah. Perhatikan Markus 5 ayat 15. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah seminari. Tapi saya temukan satu pewahyuan yang hebat di Matius 5 ayat 15 mengenai terang dan garam. Mengenai terang dan garam. Saya percaya ini akan dijelaskan, dikolaborasikan nanti Minggu 4 Desember. Tapi yang saya temukan, perhatikan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Siapa yang setuju dengan saya? Ternyata terang bukan dimulai dari gereja. Anda nggak pilih apa saya? Ternyata terang bukan dimulai dari sinagog. Terang bukan dimulai dari bait Allah. Terang harus dimulai dari rumah. Kan dari rumahlah, di sana adanya kesepakatan. Dan harus ada kesepakatan. Terang bukan dimulai dari gereja, terang bukan dimulai dari kota, terang bukan dimulai dari bangsa. Ternyata terang dimulai dari rumah. Karena di rumah ada kesepakatan. Saya lanjutkan bagian akhir Markus 2 ayat yang kedua. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat. Bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memintakan firman kepada mereka. Perhatikan ayat yang ketiga. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Ayat yang keempat. Tapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu.
Lalu mereka membuka atap yang ada di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam, tempat orang lumpuh itu terbalik. Saya akan tutup di ayat yang kelima dan semua kita akan pulang ke rumah. Katakan amin. Karena saya pengen pulang. Oke. Karena Yesus ada di rumah. Perhatikan. Ayat yang kelima, 2, 3, ya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Siapa yang sudah dengan saya ada indikasi orang lumpuh itu nggak punya iman? Anak yang gitu sama saya. Siapa yang sudah dengan saya ada indikasi orang lumpuh itu tidak punya iman? Karena Yesus lihat iman mereka. Siapa mereka? Karena mereka sepakat. Tangkap pohonnya. Karena mereka sepakat. Itu the power of one. Itu the essential of one. Itu the substance of one. Kesepakatan itu luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang lebih baik bagi Allah kita. Tahun 1999 adalah titik nadir dalam kehidupan saya. Di tahun 1999 yang biasanya saya menggunakan narkoba 3-4 gram sehari, tapi saya menggunakan narkoba di tahun 1999 3-4 gram sekali konsumsi. Padahal saya mengkonsumsi narkoba 3 jam sekali. Saya ngedar narkotik dari usia 12 tahun. Di ledeng teh, di luhur, cekat ikir, cekat geger kalong. Usia 12 tahun saya ngedar ganja. Saya usia 12 tahun sudah ngedar rohipno. Usia 12 tahun saya sudah ngedar dumolit. Dan saya ngedar narkoba selama 20 tahun. Dan di tahun 1999 itu titik nadir dalam kehidupan saya. Anak kedua meninggal dunia, anak keempat meninggal dunia. Jadi ejekan Pak. Orang tua saya berkata, Isa, ini doa mama kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena mama gak pengen punya banyak suku Kristen. Itu pukulan telak Pak. Beberapa pendeta di Jakarta berkata begini, oh sebentar pendeta Muhammad Isa Solihin pasti jatuh, gak bakal kuat. Dan saya konsumsi narkoba yang biasanya 3 gram sehari. Di tahun 99 saya konsumsi narkoba 3 gram, itu sekali konsumsi. Dan ketika itu saya masih berkarir di sebuah perusahaan Amerika, the second largest in the world. Dan saya memegang marketing untuk seluruh Asia Pasifik. Dan saudaraku, pagi hari itu seperti biasa, saya masuk ke kantor. Pagi itu seperti biasa, saya masuk ke ruangan dan saya kunci. Saya punya sarapan khusus, yaitu narkotik. Karena saya lakukan itu belasan tahun. Tetapi apa yang terjadi? Pagi itu saya dapati yang namanya heroin hanya beberapa bubuk saja yang ada di alas kaca yang biasa saya sedot heroin. Dan saya cuma temukan itu yang namanya sabu, hanya tinggal beberapa hisap. Saya masih punya harapan, saya masih punya networking. Saya cari siang hari itu sabu, saya tidak temukan. Saya cari siang hari itu heroin, tidak temukan. Banyak orang berkata, sold out bos, sorry bos, gak ada. Yang saya ketika itu tuju cuma satu, yaitu di rumah. Karena saya ingat di rumah masih ada 78 gram. Dan apa yang terjadi? Saya batalkan dinner meeting. Saya batalkan appointment meeting malam hari itu jam 5. Saya langsung menuju ke rumah. Tapi saya sampai di rumah, saya marah besar. Ternyata bong sudah dalam keadaan hancur. Aluminium foil sudah dalam keadaan robek. Ternyata saset plastik yang seharusnya itu ada 78 gram sudah dalam keadaan basah. Dan saya dapati tatakan, biasa saya sedot heroin sudah dalam keadaan pecah. Dan saya tahu pasti stok saya ditemukan oleh Elsa. Dan saya langsung kejar Elsa, mana stok saya? Barusan saja Elsa berkata, aku masukkan ke toilet dan sudah di flush. Dan Anda tahu, kita arguing berjam-jam. Yang saya akhiri malam hari itu, saya pukul Elsa selama 4 jam. Dan menjelang jam 2 dini hari, Elsa sudah terpojok. Badan saya sudah bergetar karena sakau. Udah gak ingat Pak. Elsa sudah dalam keadaan terpojok, Elsa sudah dalam keadaan terdesak. Dia sudah berkata, ampun, ampun.
Siapa aja yang bisa tolong, ampun saya kapok. Dan saya sudah mulai melihat darah keluar dari telinga dan hidungnya. Elsa dalam keadaan terdesak. Saya juga sudah capek, tapi kemarahan memuncak. Apa yang terjadi, Pak? Yang saya cari adalah senjata tajam, dan saya temukan di lemari rias Elsa. Ketika di tangan saya, itu ada senjata tajam. Aku tahu sekali hunus, Elsa selesai. Sekali hunus, perkawinan kami selesai. Ketika itu senjata tajam akan dihunuskan, tiba-tiba pintu berderik yang masuk Belle, anak saya terbesar. Belle minggu depan usianya 31. Dan dari Belle lah saya punya 2 cucu. Dan ketika itu Belle masih kecil, dia hampiri saya dan berkata, "Papa, stop. Jangan terus pukulin Mama. Belasan tahun Papa pukulin Mama. Mama sudah letih. Mama sudah capek." Dan tiba-tiba itu senjata tajam yang ada di tanganku, Pak. Tiba-tiba tanganku melemah dan senjata tajam itu jatuh. Dan Belle, putri saya, menghampiri ibunya, yang mana ibunya berkata, "Mama tolong Belle. Belle, Mama tolong." Akhirnya Belle peluk. Dan ketika Belle peluk, yang saya tahu adalah ketika itu Belle raih tangan ibunya dan dia berkata, "Yuk Ma, kita sepakat berdoa untuk Papa." Saya nggak ingat lagunya. Saya nggak ingat apa yang mereka doakan. Yang saya ingat, mereka nyembah. Mereka menyembah lagu sederhana, tapi mereka tidak bisa selesaikan lagunya. Mungkin mereka nggak bisa selesaikan karena di hadapan mereka ayahnya monster, suaminya monster. Simple song. Lagunya bilang begini, "Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah." Bagi yang bisa nyanyikan, "Sebab Engkaulah yang Maha Tinggi, Kau dimuliakan atas segala Allah." Tangan mereka yang sedang bergandengan diangkat dan menyanyikan, "Kau ku sembah, Kau ku sembah." Mereka tidak menyelesaikan lagunya, tapi yang saya ingat adalah tiba-tiba tangan yang sedang bergandengan itu ditaruhkan di atas kepala saya, dan sejak itu hidup saya dipulihkan. Saya dipulihkan bukan di KKR, saya dipulihkan bukan di retret, saya dipulihkan bukan di gereja, saya dipulihkan di rumah, karena Yesus ada di rumah. Amin. Yang menumpangkan tangan atas saya bukan pendeta terkenal, yang menumpangkan tangan atas saya bukan pendeta dari luar negeri,
Yang menumpangkan tangan atas saya, 2 orang yang sepakat. Dan siapa yang setuju dengan saya tidak punya iman sama sekali. Sama sekali saya tidak punya iman. Yang saya ingat cuma satu, mana sabu? Yang saya ingat cuma satu, mana heroin? Ternyata yang Tuhan Yesus lihat iman mereka. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara percaya, bila di sebelah Anda ada suami, bila di sebelah Anda adalah istri, bila di sebelah Anda ada teman sebelayan, pegang erat tangannya sekarang. Pegang erat tangannya sekarang. Semua memejamkan mata. Ada banyak teknik gereja. Ada banyak teknik berdoa. Ada banyak teknik penginjilan. Ada banyak teknik pastoral. Ada banyak teknik non pastoral. Tapi biarlah segala sesuatunya lahir dari kesepakatan. Itu yang powerful. Bukan cara, bukan teknik. Yang menentukan adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Pejamkan mata. Dan sambil bergandengan tangan, sekali lagi kita sama-sama nyanyikan. Kau bersepakat, kau kusembah, kau kusembah, kusembah, kau kusembah, kusembah kau, kau kusembah. Kami mau bersepakat dengan Tuhan. Sekali lagi kita katakan, kau sama, kau sama, ku sembah kau, kau sama, oh Tuhan, kami mau sepakat. Kau kusembah, kau kusembah, kusembah kau, kau kusembah, kau kusembah, oh Tuhan. Kau kusembah, oh
untuk malam Natal para pelayan aktivis di tempat ini. Kami bersyukur untuk Tuhan ada di tengah-tengah kami, dan kami pulang lebih daripada sebelumnya sepakat dengan Bapa, sepakat dengan Allah Anak, sepakat dengan Roh Kudus, dan sepakat dengan firman. Maka apa saja yang kami doakan dan kami rencanakan, tidak ada yang tidak terlaksana. Terima kasih di dalam nama Yesus. Sama-sama ini diberkati dengan suara keras. Kita katakan Amen. Wow.